Borges bunuh diri. Itu sangat disayangkan. Tapi bagaimanapun kita respect lah sama Cape Verde. Lupakan dulu masalahmu kawan. Iya. Singkirkan dulu masalahmu kawan. Kita bikin masalah baru. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi Backpass Podcast. Para Backpasser hari ini, salam olahraga. Salam olahraga. Saya Beben Benji bersama Ricardo Tio. Ya, kita berjumpa kembali untuk mereview dan mempreview pertandingan Piala Dunia. Nah, kita akan review dari pertandingan 32 besar yang terakhir ya. 32 besar yang terakhir, yaitu Australia Mesir. Ya. Gimana nih Bung Tio? Nonton nggak nih? Jujur aku nggak. Oke. Karena aku tidur. Tapi aku melihat highlight di YouTube di salah satu TV swasta lah ya, bukan TV swasta, media streaming lah ya itu. Terus juga nonton highlight cuplikan di YouTube-nya. Awalnya 1-1 tuh. Ya betul. Akhirnya ujungnya adu penalti dan Mesir menang 4-2. Ya. Dan yang jadi highlight di pertandingan ini tendangan penaltinya Muhammad Salah yang ngetawain kiper Australia. Kiper Australia udah skuad tenaga ke sana, tapi dengan setengah Panenka-nya si Salah bisa masuk. Pokoknya sesuai dugaan sih sebenarnya Mesir lolos, tapi kalau sesuai prediksi skor kemarin kita salah semua. Ya, tapi siapa yang lolos kita benar gitu. Tapi ya karena tebak skor tuh nggak gampang ya. Benar. Gitu. Jadi kemarin itu ya kalau mau Backpasser tahu itu Senegal Mesir lawan Australia. Awalnya Mesir yang golin. Ya. Asur 13. Nah, kemudian gol bunuh diri ya. Hani ya 5-5. Ya. Jadi bukan Hani yang ayang beb gitu dah. Bukan ya. Hani. Oh, nggak pakai moon juga ya? Ya, bukan honeymoon gitu. Gitu. Jadi terus udah gitu penalti kan 4-2 nih. Ya. Backpasser pasti mau tahu kan siapa aja yang nyetak. Pertama Hari Sotar dia keluar tuh. Ya. Ke atas. Keluar dia melambung jauh. Australia gagal, masuk Mahmud Saber. 1-0. Jackson Irvin memperkecil jadi 1-1. Langsung lagi Rami Rabia gol kedua. Awer Mabil juga menyamakan. Muhammad Salah yang tadi sudah aku ngomong. Terus yang ini tendangan keempat Lucas Harrington gagal, jadi skor masih 3-2. Penentuan kan ada 5 kali karena udah beda sisi 2. Jadi Hossam Abdel Maguid yang itu penentu kemenangan. Gitu, Bang. Iya, betul. Dan itu menghempaskan Australia. Ya, berarti wakil Asia udah nggak ada. AFC ya? Iya, udah nggak ada. Ya, AFC. Wakil Afrika 2. Selesai. Iya, wakil Afrika 2. Jadi Maroko dan Mesir. Masuk ke dalam. Iya, Maroko. Iya, double M nih ya. Iya, 2M. Waduh, ada juga tuh double M tuh grup. Iya. Ya kan? Oke, double M ini semoga bisa melaju terus hingga ya melewati fase tapi susah sih Bang kalau Mesir ketemu Argentina. Tapi kalau Maroko mungkin ya. Mungkin. Ya. Kalau Maroko karena lawan Kanada memang tuan rumah. Tapi kan Mesir ini ketemunya Meksiko. Iya. Mesir ketemunya Argentina nih. Karena Argentina kecapean nih, kelelahan habis-habisan lawan Cape Verde. Kita nggak nyangka nih. Aku mah nebak 4-0. Oh iya, Abang 2-0. Pertandingan kedua ya. Iya. Pertandingan kedua itu Cape Verde melawan Argentina. Dan yang kita heran sedunia itu Cape Verde nyetak 2 gol. 1 gol aja kita bingung, Bang. Iya, itu sampai 2 gol menyamakan kedudukan. Teman-temanku, Bang, nggak ada yang prediksi skor itu. Cape Verde golin. Nggak ada. Termasuk kita berdua ini. Abang 2-0, aku 4-0, lebih parah aku. Ya, tapi setidaknya aku yakin emang secara hati memang Cape Verde lolos. Tapi realitanya ya mau nggak mau Argentina. Dan yang fun fact-nya adalah Fozinha sekarang jadi kiper terbanyak followers di Instagram, Bang. 20 juta, 20 juta udah. Wah, udah mengalahkan Alisson, Manuel Neuer, Thibaut Courtois. Wah, gila tuh. Ricardo Tio dikalahin juga, Bang. Oh, iya. Itu kiper mana dia? Kiper Indonesia, Bang.
Jadi perlu diketahui ya. Jadi 3-2 ini Argentina sempat unggul Bang. Lewat Lionel Messi. Ya kan, itu gol awal ya. Menit 29. Terus dibalas 30 menit kemudian. Ya, 30 menit kemudian oleh De Duarte. Nama panjangnya adalah De Roy Duarte, pemain Ludogorets di klub Eropa juga tuh. Kemudian Argentina menang 2-1 lewat Lisandro Martinez. Itu terjadi di perpanjangan waktu. Karena kan pertama 1-1 tuh. Nah, dicetak lagi oleh Sidney Lopez Cabral, pemain Trabzonspor Turki. Golnya keren itu Bang. Tendangannya mantap banget itu ya. Ke kanan ke pojok persis pojok gawang. Martinez kan. Itu kita udah seneng tuh. Udah seneng tuh 2-2. Wah, jangan-jangan adu penalti nih, adu penalti terus Argentina kalah. FIFA gimana nih? Bisnisnya bisa kacau balau ini kan. Ya apalagi kalau misalnya Argentina nggak lolos. Fansnya Dodo, Cristiano Ronaldo bakal ketawa, dan Ronaldo bakal ketawa juga. Wah, Messi gimana ya kan? Ternyata banyak sekali kontroversi terjadi. Dan di perpanjang waktu kedua adalah Borges bunuh diri Bang, menit 111 lewat corner kick Messi disundul. Terus Borges bunuh diri. Itu sangat disayangkan. Tapi bagaimanapun kita respect lah sama Cape Verde. Bisa membuat Argentina kelimpungan tuh nggak gampang loh. Juara bertahan loh. Soalnya masyarakat dunia pecinta sepak bola kan kayaknya Argentina bakal menang mudah gitu Tapi dia lupa bahwa Cape Verde pernah nahan imbang Spanyol dan Uruguay yang sama-sama pernah juara Piala Dunia juga kan. Yang satu 2 kali, Uruguay yang satu sekali. Makanya dia ngap-ngapan juga tuh. Iya itu. Dan menahan imbang Arab Saudi juga kan. Iya betul. Ya untuk Cape Verde dengan penduduk 500.000 ya kan. Jadi semua jadi tahu nih Cape Verde itu bahwa negara jajahan Portugal yang ada di Afrika. Jadi di semenanjung Afrika ya, semenanjung Afrika. Pokoknya kalau yang pernah nonton film dulu ada namanya Boa Vista. Boa Vista. Nah, itu kan terkenal tuh ya. Nah, itu salah satu tempat wisata di sini di Cape Verde ini. Jadi 500.000 jiwa itu adalah 1/4 dari jumlah warga Depok. Dan lebih kecil daripada Tangsel. Tangsel tuh lebih banyak sedikit Bang. Banyakan Tangsel malah ya. Tapi ya ini 500.000 Bang, 1/4 warga Depok. Itu udah termasuk anak-anak, kakek-kakek, perempuan. Tapi lihat dong, harusnya timnas Indonesia, PSSI, kalau mau sukses contoh Cape Verde. Ini peringkatnya pasti bulan Juli naik ini. Bulan ini pasti naik habis Piala Dunia. Percaya deh, sekarang peringkat 67. Entah jadi peringkat 50 atau 40-an. Iya, bisa jadi. Ngeri loh. Naik ya. Naik. Ini kalau tipis sama Argentina emang gampang. Iya, benar. Ya kan? Itu aja udah Messi udah main lah. Kita waktu uji coba Argentina di main kita, Messi nggak main. Coba bayangin kalau Messi main Bang, ya kan? Ya memang udah terjadi, udah lewat. Tapi kan melihat sekarang harusnya nih ya, kalau saya jadi ketua umum PSSI, mungkin habis Piala Dunia akhir bulan atau akhir tahun lah ya, uji coba sama Cape Verde. Kita pengen tahu Indonesia bisa nggak nahan imbang. Nahan imbang udah bagus loh. Ya kan? Benar. Buktinya aja Argentina kelabakan. Kalau mau menang ya sedikit peluang sih, tapi menahan imbang aja deh. Gitu loh Bang. Ini perlu di-highlight besar nih Bang. Kemenangan Argentina ini membuat sebagai membuat apa ya? Membuat pelajaran ini kan ya. Jangan anggap remeh gitu. Kita jangan anggap remeh tim manapun gitu kan. Apalagi yang namanya dianggap belum ini nama dari mana gitu. Teman-teman saya juga banyak yang belum tahu Cape Verde di mana, dipikirnya Amerika benua Amerika kan. Karena kalau kita sebenarnya dokumentasi Indonesia mengenal Cape Verde itu dulu namanya Tanjung Hijau. Tanjung Hijau. Tanjung Hijau. Artinya memang sama sih ya. Sama ya. Soalnya khusus hari ini kita ngebahas kenapa agak memperbesar durasi untuk Argentina ya, karena kita nggak nyangka juga. Benar. Ya kan, harusnya bisa menang telak. Malah ditahan habis-habisan sampai di-push 2 kali. Harusnya di gol kedua nih Bang, harus golnya Argentina kedua itu mestinya offside. Betul. Tapi kok VAR nggak bergerak gitu loh, nggak ada. Itu kan artinya makin menguatkan bahwa
Argentina memang kesayangan FIFA. Ya no debat. Apalagi waktu yang kita kemarin udah pernah bahas, Messi harusnya kartu merah enggak. Ini gol kedua. Beberapa kali banyak sekali kan diving tapi ya. Ya kayak Lisandro Martinez sudah jelas. Ya kan? Benar. Kenapa nggak ada VAR gitu loh? Kasian. Kalau itu ada VAR, Cape Verde yang menang. Pasti kan? Pasti 2-1 di tangan Cape Verde itu. Iya, kalau nggak oke, itu kalau 2-1, udah bye-bye. Selesai Argentina. Ronaldo langsung hip hura dia. Iya. Tapi ya kita lihat aja nanti. Kita lihat. Soalnya kadang juga jengah juga Bang. Aku melihat fans Messi di sosmed, apalagi khususnya di TikTok, pada ngejelek-jelekin Ronaldo. Mau ngapain sih kalian? Mau jelek-jelekin Ronaldo, Messi ya? Mau ngapain? Kayak Bang Beben terang terbuka lah ngomong langsung. Lebih baik begitu ya kan? Ya, sebagai Mbappe lovers kan, saya Mbappe holic dan Dembele man. Ya kan? Habis Argentina Cape Verde setelah itu Ghana. Aku prediksi imbang lagi kemarin 2-2. Kemarin 50-50 ya. Ya, emang gue bilang 50-50. Ya, tapi gue tetap bilang bahwa ini sih bisa kemenangan Kolombia. Iya. Karena apa? Dari peta kekuatan Kolombia kemarin itu udah kelihatan. Itu dicetak John Arias ya, menit 14 ya. Babak pertama tuh. Saya pikir sebenarnya Kolombia itu memberikan perlawanan juga, begitu juga Ghana juga seimbang lah. Aku juga jual beli serangan sebenarnya, tapi waktu babak pertama memang lebih menguasai Kolombia sih. Babak kedua Ghana udah mulai mengubah strategi, jadi Kolombia juga sangat hati-hati untuk membuka ruang gitu. Iya, jadi dengan berakhirnya Ghana lawan Kolombia berakhir sudah 32 besar dan udah ada bagan-bagannya ya Bang. Jadi nanti pagi tuh apa sih Bang? Nextnya berarti itu 16 besar kan? 16 besar itu jatuhannya udah nih Bang. Masuk Maroko duluan ya? Kanada Maroko jam 12. Oh iya, Kanada Maroko berarti. Besok kita libur nih. Kita jadi langsung bahas dari Minggu dan Senin. Besok kita libur dulu ya. Libur dulu, Bang Beben ada keperluan, saya ada keperluan. Jadi sabar ya baik besok sampai hari Senin lagi. Jadi Kanada Maroko jam 12, Paraguay Prancis jam 4. Nah, Kanada Maroko, Abang melihat berapa persen Bang? Peluang menangnya lebih berat kemana? Gue megang Maroko ya. Sama. Gue megang Maroko. Berapa skor Bang? Skor kalau ditahan tipis itu 1-0 buat Maroko. Aku malah 2-1. Tapi ya kalau terjadi nilai lebih ya bisa jadi 2-1. Iya, aku melihat 2-1. Peluang kemenangan 60 untuk Maroko. Ya 60-40. Sama, berarti kita sama ya. Jadi Saibari ini habis udah direkrut sama Bayern Munchen udah direkrut sama Bayern Munchen. Pemain terbaik Liga Belanda ya. Iya benar. Jadi jangan anggap remeh juga itu. Saibari. Sama Jerman. Ya kan klub Bayern Munchen dibeli agak mahal itu, tinggi itu. Saibari, jadi Kanada harus bisa memanfaatkan peluang sebagai tuan rumah nih. Pasti. Alphonso Davies, terus David Alaba. Alaba masih main nggak sih? Kayaknya Alaba bukan Alaba Austria. Pemain Austria. Alphonse Davies, kapten terus ada siapa lagi tuh, Pramis David, ya gitulah. Jonathan David. Ya, dari Juventus ya kan. Kita lihat nanti Kanada bisa menghasilkan kemenangan, kita nggak tahu, tapi prediksi kami berdua 60 untuk Maroko, 40% untuk Kanada. Setidaknya ya Maroko sedikit unggul lah ya. Iya, betul. Nah, kalau Paraguay Prancis gimana Bang jam 4 sebagai Paraguay Prancis, saya kalau Paraguay bisa menekan kemungkinan skor 2-1. Tapi kalau Paraguay berarti lu menganggap bisa nyetak gol. Iya, kalau dominan Prancis ya. Prancis ya 3-0 buat Prancis. Sama 3-0 Bang. Tos sama laman kita. Jadi peluang kemenangan itu 75-25. Sama berarti 75-25. Jadi kita lihat Prancis ini lagi on fire. Iya, betul. Paraguay juga harus bisa menerapkan strategi, ibaratnya jangan
bermain terbuka dengan Prancis. Karena yang udah-udah kayak Swedia itu bermain terbuka. Dan dia lupa. Dia lupa bahwa ada Barcola, ada Dembele, ada Mbappe, belum lagi cadangannya dia Doe, Mateta, belum lagi belakangnya ada Olise. Wah gila Bang, belum lagi di tandem sama Rabiot juga. Ya betul. Ya kan backnya ada Upamecano, kipernya Maignan, wah. Harusnya bisa menang kan harusnya Prancis bisa menang. Tapi gua rasa dia akan line up pertama itu Olise dimainin pertama. Olise memang selalu main pertama. Dia mainin pertama sama Rabiot di bawah. Ya, nah pasti yang cadangan kan Doe itu dia sih Doe. Doe sih pasti biasanya ya sama Mateta biasanya. Ya, betul. Nah, kalau pertandingan besok gue sih berharap ya bisa menambah pundi gol. Ya, si Mbappe buat ngejar Messi ya. Mbappe dan Ousmane. Ya. Nah, Seninnya nih Bang, Brasil versus Norwegia. Ini seru juga nih. Brasil Norwegia ya. Tapi aku mendukung Brasil secara pribadi. 60-40. Kalau Abang? Iya sama sih. Walaupun pasti Norway akan gila untuk melakukan istilahnya serangan-serangan balik. Apalagi Haaland juga pasti ngincer top skor juga nih. Udah 5 gol kan dia. Iya benar. Dia pasti juga akan. Apalagi didukung Ostigard, Odegaard, Sorloth segala macam kan. Itu pasti main di awal deh. Iya. Odegaard pasti akan diturunin jadi line up dan sebagainya karena yang dilawan Brazil ini bukan main-main. Berapa peluang kemenangan dan Abang lebih condong kemana? Gue tetap ke Brazil sih ya. Iya, berapa persen? Mungkin 21. Berapa persennya? Persentasinya itu 70-30. Kalau aku 60-40 tapi mendukung Brazil menang. Antara 3-1 sih. 3-1 ya. Karena aku yakin Norway pasti bisa nyetak gol. Ya, gue juga Norway pasti bisa mencetak. Jadi semoga sih bisa nyetak gol karena kan kita menekankan ada pastinya kan. Brazil Norwegia itu jam 3 Bang. Nah, Meksiko Inggris aku lebih berat. Ini dia. Jam 7 pagi nih hari Senin aku lebih berat ke Meksiko. Wah, sama. Meksiko menang. Iya, gue juga. Meksiko itu kalau gue menang 2-1 sih. Tim yang paling kayaknya kebobolan sama Inggris. Iya. Gue rasa nih pertandingan yang bisa mencetak gol Inggris. Wah, Inggris bisa jadi bisa nyetak gol duluan bisa juga. Bisa, tapi Meksiko bakal menang. Kalau dugaan gue sih masalah kemenangan Meksiko kayaknya ini Meksiko, gue pegang Meksiko nih. Meksiko 2-1 lah. Hah? 2-1 lagi kita sama. Karena gue yakin Harry Kane nyetak gol, tapi habis itu tersingkir Inggris. Apalagi Meksiko, gue rasa Meksiko punya powerful dukungan dari penonton tuan rumah atau segala macam kan. Dan ini bisa jadi rekor dia masuk ke 8 besar kan. Betul. Untuk Piala Dunia 2026 kita lihat aja nanti Raúl Jiménez dan kawan-kawan ya. Seperti apa nanti melakukan pola-pola serang dan bertahan. Ya betul. Berhubung hari ini gak ada trivia, sekarang Abang nih yang nutup. Ini ngomong-ngomong kenapa pakai pakaian putih ya kita hari ini ya? Iya nggak tahu nih karena mungkin karena kita cukup berdamai dulu dengan para back passer. Iya. Nggak mau nyari konflik. Kita nggak mau nyari konflik dulu. Kita mau hari ini adalah kita berdamai dulu. Betul. Gitu ya. Kita cari kenapa? Karena 32 besar ini udah selesai. Jadi kalau istilahnya lupakan dulu masalahmu kawan. Iya. Singkirkan dulu masalahmu kawan. Kita bikin masalah baru. Oke, back passer. Ya, kita akan berjumpa lagi di next pertandingan di hari Senin, yaitu kita akan mengupas 16 besar siapa saja yang akan melaju dengan mulus dan apa intrik-intrik yang akan terjadi pada pertandingan berikutnya dan siapa yang akan Anda dukung dan Anda semangati, silakan komen di Backpass Podcast. Oke. Ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share tentunya ya. Oke. Backpasser. Sampai jumpa lagi. Salam olahraga. Dalam Backpass.